Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat panah, perselisihan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengakibatkan perang saudara menandai titik balik dalam sejarah Islam. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin telah berakhir. Para sejarawan menyebut perang saudara ini sebagai fitnatul kabir yang memunculkan cikal bakal dua kelompok besar Islam, yaitu Syiah dan Sunni. Perbatasan antara Persia dan Suriah di tepi sungai Efrat diperketat. Sementara kaum Khawarij tetap eksis dengan berbagai bentuk ekstremisme mereka. Dengan terbunuhnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, tirai zaman keimanan dalam sejarah Islam telah ditutup. Nabi mendirikan peradaban di mana iman di atas segalanya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib berusaha untuk membangun di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi. Belum pernah ada dalam sejarah seperti yang terjadi pada masa 40 tahun pertama setelah hijrah. Untuk sesaat, keyakinan pada transendensi Tuhan menguasai pedang prajurit dan kekayaan para pedagang. Madinah adalah ibu kota kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia. Namun, para penguasanya berjalan di bumi layaknya pengemis dengan rasa takut kepada Allah di hati mereka dan visi akhirat di jiwa mereka. Bahkan ketika agama Islam menyebar ke seluruh benua Asia dan Afrika, agama Islam diuji oleh kekuatan harta. Kekayaan besar Persia yang terakumulasi selama berabad-abad di bawah pemerintahan kekaisaran menghadirkan godaan yang sulit ditolak oleh sebagian orang Arab. Pertentangan antara keimanan dan kekayaan muncul di masa Utsman bin Affan hingga akhir masa kekhalifahannya. Ali bin Abu Thalib melakukan pertempuran yang gagah berani untuk memadamkan api keserakahan dan kekuasaan. Namun api itu jugalah yang menghanguskannya, dan dari abu tersebut muncullah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah soldier king pertama dalam sejarah Islam. Pada masa pemerintahannya, politik Islam berada di bawah kekuasaan dinasti. Pola yang dibangunnya bertahan hingga abad ke-18 ketika para pedagang Eropa menggantikan raja-raja tentara muslim di Asia dan Afrika. Seorang prajurit yang luar biasa, seorang politikus yang cerdik, dan seorang administrator yang cakap. Muawiyah melawan Ali bin Abu Thalib hingga kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pada tahun 658. Segera setelah Ali bin Abu Thalib dibunuh pada tahun 661, Muawiyah membuat persiapan untuk menyerang Mekah, Madinah, dan Irak yang sebelumnya dikuasai oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali yang terpilih sebagai khalifah di Kufah menggantikan ayahnya tak tinggal diam. Dia bergerak maju dengan kekuatan 12.000 warga Irak untuk menemui Muawiyah. Namun Irak terbukti sebagai sekutu yang tidak dapat diandalkan. Mereka meninggalkan wilayah tersebut sebelum pertempuran dimulai. Lalu terjadilah sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Madain pada tahun 661. Pada perjanjian tersebut, Hasan turun tahta dari kekhalifahan demi Muawiyah dengan imbalan amnesti umum dan gaji tahunan sebesar 200.000 dirham. Dia pensiun dan kembali ke Madinah untuk tinggal di sana sebagai guru dan imam yang hebat. Pengunduran diri ini mengakhiri fase pertama perang saudara yang dimulai dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Hal ini juga mengukuhkan kekuasaan Muawiyah atas seluruh wilayah muslim. Dengan perjanjian Madain, kekuasaan berpindah dari Bani Hashim ke Bani Umayyah, di mana keduanya berasal dari suku Quraisy. Pada masa pra-Islam, Bani Hashim adalah penjaga Ka'bah, sedangkan Bani Umayyah adalah pedagang kaya dan bertanggung jawab atas pertahanan Mekah. Dalam bahasa modern, Bani Hashim adalah para pemuka agama, sedangkan Bani Umayyah adalah para pedagang dan tentara. Anggota terkemuka Bani Umayyah seperti Abu Sufyan bin Harb sangat menentang misi Nabi pada masa awal Islam dan baru memeluk Islam setelah penaklukan Mekah pada tahun 628. Nabi telah berusaha menyatukan kedua suku tersebut di bawah transendensi Islam. Persatuan kedua kelompok ini bertahan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun dengan kekhalifahan Utsman bin Affan yang juga seorang anggota Bani Umayyah, persaingan lama kembali mengemuka.
Seperti yang telah kami ceritakan pada video sebelumnya, beberapa anggota Bani Umayyah memanfaatkan sifat soleh dan suka menyendiri dari Utsman bin Affan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Perkembangan ini membuka peluang Utsman radhiyallahu anhu untuk dituduh pilih kasih dan akhirnya mengarah pada pembunuhannya. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, Ali bin Abi Thalib telah dicalonkan sebagai khalifah, namun Muawiyah yang merupakan seorang Umayyah menuntut qisas atas darah Utsman sebelum ia menerima kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib secara politik terlalu lemah untuk melakukan hal ini, dan Muawiyah dengan sigap mengeksploitasi kelemahan ini untuk menghasut rakyat Suriah melawan Ali dan berperang melawannya pada pertempuran Siffin. Sejarah terulang kembali. Perpecahan di antara umat manusia berdasarkan suku, bangsa, dan ras muncul berulang kali. Bani Umayyah yang merupakan pedagang dan tentara pada masa pra-Islam mendapat banyak manfaat dari emas penaklukan Persia. Bani Hashim di sisi lain berusaha menjaga komunitas Islam tetap fokus pada kesederhanaan Islam. Khalifah ketiga Utsman bin Affan adalah seorang Umayyah dan seorang lelaki tua yang soleh, pemalu, dan suka menyendiri. Kekuasaan, kekayaan muncul pada masa beliau dan mereka yang mampu mengeksploitasi kekayaan tersebut, yaitu golongan prajurit pedagang Bani Umayyah, juga melakukan hal yang sama. Ketika Ali radhiyallahu anhu, seorang dari Bani Hashim, mencoba mengarahkan aliran sejarah menuju kemurnian Islam, keimanan bertabrakan dengan keserakahan. Perang saudara pun terjadi antara Bani Umayyah melawan Bani Hashim. Fase pertama perang saudara berakhir dengan kemenangan prajurit pedagang dan turunnya kekuasaan yang murni berlandaskan agama. Sebuah era berakhir dan era baru telah dimulai. Perang saudara juga melahirkan kaum Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang merasa tidak puas dan keluar dari kubu Ali ketika dia menerima arbitrase dengan Muawiyah. Posisi mereka meski dikemas dalam istilah demokratis, namun sesungguhnya mereka adalah ekstremis. Mereka berusaha untuk membenarkan posisi mereka yang salah, telah mengkompromikan keyakinannya. Mereka juga berpendapat bahwa kekhalifahan harus terbuka bagi setiap muslim dari semua golongan, bukan hanya kaum Quraisy. Metode mereka penuh dengan darah dan mereka melancarkan teror tanpa ampun, membunuh laki-laki, perempuan, dan anak-anak tanpa pandang bulu. Baik Ali dan Muawiyah berperang melawan mereka. Meski dikalahkan berkali-kali, kaum Khawarij tak pernah benar-benar musnah. Senantiasa muncul kembali dalam sejarah Islam sebagai kelompok pemberontak selama 500 tahun. Pada abad ke-14, mereka menghentikan cara-cara kekerasan dan menetap di Afrika Utara. Beberapa sejarawan, diantaranya Ibnu Battuta yang melakukan perjalanan melintasi Afrika Utara pada tahun 1330 hingga 1334, menghubungkan mereka dengan suku Ibadi yang terkenal dengan puisi-puisi soleh mereka yang memuji Nabi. Perang saudara sempat menghambat kemajuan pesat tentara muslim, namun dengan berakhirnya perang saudara, kemajuan kembali terjadi. Mukhlab bin Abi Safrah merebut wilayah perbatasan Pakistan modern. Said bin Utsman merebut Samarkand dan Bukhara di Asia Tengah. Uqbah bin Nafi melaju melintasi Afrika Utara menuju Samudra Atlantik. Jenderal terkenal inilah yang ketika sampai di lautan, terus memacu kudanya hingga kudanya tidak dapat bergerak lebih jauh lagi dan kemudian menatap ke langit dan berkata, "Ya Allah, kalau saja lautan ini tidak menghambatku, niscaya aku sudah mencapai ujung bumi yang paling jauh untuk mengagungkan namamu." Seruan ini menggambarkan secara singkat motivasi penaklukan muslim pada masa itu. Iman adalah kekuatan pendorong yang memungkinkan momentum ini. Islam telah mengajarkan kaum muslimin bahwa umat manusia dilahirkan dalam kebebasan dan bahwa manusia harus bersujud kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Perjuangan kaum muslim mula-mula adalah membangun tatanan dunia yang hanya menyebut nama Allah dan membebaskan pria dan wanita dari belenggu Tuhan-Tuhan palsu atau tirani yang bertindak seolah-olah mereka adalah Tuhan. Prestasi Muawiyah yang paling terkenal adalah pembangunan angkatan laut yang kuat untuk mematahkan cengkeraman kekaisaran Bizantium di Mediterania Timur. Sebuah angkatan laut dibangun dan mengangkat Jandab bin Abu Umayyah menjadi Amirul Bahar atau Komandan Angkatan Laut. Amir Mubahar yang disingkat menjadi Amiral saat ini menjadi kata serapan dalam bahasa Inggris menjadi Admiral atau Laksamana. Rhodes dan pulau-pulau lain di Mediterania Timur direbut pada tahun 671. Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium, dikepung. Pengepungan berlangsung selama beberapa bulan. Pertahanan Bizantium yang kuat menyebabkan kaum muslimin kesulitan menembus benteng tersebut.
Lalu terjadilah wabah kolera di atas kapal dan pihak muslim harus menghentikan pertempuran tersebut. Pada masa pengepungan inilah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari wafat dan dimakamkan di bawah benteng-benteng Konstantinopel. Saat ini, makam Abu Ayyub Al-Ansari menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan di kota Istanbul. Muawiyah yang berlatar belakang seorang prajurit memberikan perhatian khusus pada angkatan bersenjata. Dia mendorong inovasi dalam teknologi militer. Pada masa pemerintahan Muawiyah, para insinyur muslim menemukan alat bernama minjenik atau mesin raksasa untuk melontarkan batu-batu besar ke benteng musuh. Dia memodernisasi pasukannya, memperkenalkan unit khusus untuk pertempuran gurun dan medan bersalju. Benteng-benteng baru terus dibangun. Muawiyah adalah penguasa pertama yang mencetak koin dengan tulisan Arab, menggantikan koin Bizantium dan Persia, sehingga menegaskan kembali kemandirian fiskal negara muslim. Kota Kairouan didirikan di Maghrib, juga dikenal sebagai kota suci Islam keempat. Pencatatan administratif dilakukan secara sistematis. Kanal-kanal lama yang sudah tidak berfungsi kembali digali. Kepolisian diperkuat dan sistem pos atau korespondensi yang diciptakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk keperluan militer kini dibuka untuk umum. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah salah satu sahabat Nabi dan dalam beberapa kesempatan Nabi menggunakan jasanya sebagai juru tulis Al-Quran. Dalam kapasitas ini, dia dihormati oleh seluruh umat Islam. Perannya sebagai tokoh sejarahlah yang memunculkan perbedaan, meskipun prestasinya patut dicatat. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang pada masanya para gubernur, khatib, serta pemimpin daerah diharuskan mengecam dan mencaci maki Ali bin Abi Thalib di akhir khutbah di depan umum. Siapapun yang ketahuan memuji Ali bin Abi Thalib akan dituduh sebagai kaum Syiah. Sebuah praktik yang ditinggalkan 50 tahun kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 719. Namun yang paling disesalkan dari semuanya adalah Muawiyah memasukkan putra tirannya Yazid bin Muawiyah ke dalam sejarah Islam. Sahabat Fana, semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah, menambah referensi Islam kita dalam menjalani hidup di lembah yang fana ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.